akan terbang bersamamu, Bapa kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab kau Allah. Keluarga-keluarga yang dirahmati Allah, Salam. Mari kita kembali membaca dan merenungkan firman Tuhan. Saat ini kita akan bersama-sama merenungkan surat Rasul Paulus yang kedua kepada jemaat di Korintus, pasalnya yang ke-13, ayatnya yang ke-11 sampai ayat yang ke-13. 2 Korintus pasalnya yang ke-13, ayatnya yang ke-11 sampai ayat yang ke-13. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang di sorga, kami bersyukur ya Tuhan untuk setiap cara Tuhan memelihara kehidupan keluarga kami. Tuhan tolong kami untuk bisa saling mengisi, saling mencintai, saling memperlengkapi, sehingga sebagai sebuah rumah tangga kami kemudian bisa berjalan bersama, dan kami yakini itu karena Engkau menjadi nakoda. Saat ini kami ingin kembali mendengarkan firman-Mu, ingin belajar daripadanya, biar kiranya Roh Kudus-Mu menguasai hati dan pikiran kami, sehingga kami boleh mengerti apa yang menjadi suara Tuhan itu, dan memberlakukannya dalam hidup keluarga kami. Terpuji nama-Mu ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. 2 Korintus pasalnya yang ke-13, ayatnya yang ke-11 sampai ayat yang ke-13. Begini bunyi kesaksian firman Tuhan. Akhirnya, saudara-saudaraku, bersukacitalah. Usahakanlah dirimu supaya sempurna, terimalah segala nasihatku. Sehati sepikirlah kamu, dan hiduplah dalam damai sejahtera. Maka Allah sumber kasih dan damai sejahtera akan menyertai kamu. Berilah salam seorang kepada yang lain dengan cium yang kudus. Salam dari semua orang kudus kepada kamu. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Sampai sedemikian jauh pembacaan kesaksian firman Tuhan. Berbahagia setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya di dalam kehidupan. Saudara Salam, mulai pada minggu yang lalu kita sudah belajar mengenai pergumulan di jemaat Korintus, saudara. Jemaat besar yang hidup di sebuah ibu kota provinsi yang mobile, kota perdagangan yang luar biasa. Tapi ada tantangannya saudara, apa itu? Jemaat ini hidup dalam kemajemukan. Jadi latar belakang suku, latar belakang bangsa, latar belakang dari pekerjaan, kelas ekonomi, bahkan siapa yang memperkenalkan mereka kepada Tuhan dari jemaat ini memang sangat beragam. Karenanya dalam banyak nasihatnya kepada jemaat di Korintus, Rasul Paulus banyak sekali berbicara mengenai nasihat untuk hidup berdampingan dengan baik, untuk hidup dalam harmoni, untuk hidup dalam kebaikan bersama dengan orang-orang yang berbeda. Nah, kenapa saudara nasihat seperti ini penting? Karena pada minggu yang lalu kita sudah bahas bibit-bibit konflik itu sudah mulai ada. Keragaman jikalau kemudian tidak dikelola dengan baik, maka dia kemudian akan menjadi perpecahan. Tapi kalau kemudian dia bisa dikelola dengan baik, yang hadir adalah keselarasan. Yang hadir adalah dinamika yang indah. Nah, sebagai sebuah nasihat, ini para orang tua pasti paham
Percuma kalau kemudian nasihat yang indah, nan panjang, itu dihadirkan, namun setelahnya tidak ada respon dari orang yang diberi nasihat itu. Responnya apa? Tentu adalah kesediaan untuk mengikuti nasihat yang baik yang telah diberikan. Nah, Rasul Paulus juga mengharapkan hal yang sama. Jadi setelah kemudian memberikan banyak nasihat tentang bagaimana hidup selaras sekalipun dalam kemajumukan, bagaimana mereka mengelola perbedaan sehingga tidak menjadi konflik, tidak menjadi perpecahan, tapi menjadi sebuah kekayaan yang dinikmati bersama sebagai kesatuan tubuh Kristus. Maka Rasul Paulus mengajak jemaat di Korintus untuk merespon apa yang menjadi nasihat yang telah diberikannya. Dan di dalam bagian penutup dari surat 2 Korintus, ajakan itu dihadirkan. Yang pertama, saudara-saudara, jemaat di Korintus ini diajak untuk hidup semakin sempurna. Apa maksudnya semakin sempurna, saudara? Kan mereka juga orang-orang yang tetap manusia biasa, punya banyak keterbatasan seperti saya dan saudara. Maksudnya saudara-saudara menjadi semakin sempurna artinya ada upaya terus-menerus. Ada perjuangan yang tidak kenal lelah saudara-saudara untuk bisa menghadirkan keselarasan. Kalau di dalam bagian akhir dari suratnya ini Paulus katakan agar mereka bisa hidup penuh damai sejahtera, sehati sepikir sekalipun ada perbedaan, kesediaan untuk menerima satu dengan yang lain. Dan itulah yang akan menjadi dasar mereka bisa berjalan bersama sebagai keluarga Allah. Lalu di sini dikatakan saudara-saudara, berilah salam seorang kepada yang lain dengan cium yang kudus. Wah, ini saudara-saudara kalau orang Indonesia mungkin tidak terlalu kuat ini soal masalah cium ini, saudara. Tapi memang dalam tradisi budaya di sana, cium itu lambang persaudaraan. Kalau kemudian kita berjumpa dengan seseorang sebagai lambang bahwa dia adalah saudara kita, bagian dari keluarga kita, kita memeluk dan menciuminya. Tidak hanya laki-laki kepada perempuan, laki-laki kepada laki-laki, juga perempuan kepada perempuan. Artinya saudara-saudara, kita harus selalu bersedia mematri diri bahwa orang lain yang ada di sekitar kita adalah bagian diri kita, keluarga kita yang kepadanya kita harus selalu memberikan cinta kita. Dan pada akhirnya saudara-saudara, dalam upaya untuk menerima orang lain dalam perbedaannya dengan kita, menganggap mereka sebagai saudara, hidup damai, dan selalu kemudian bisa saling menghargai, di sanalah maka kasih karunia Kristus akan menyertai kita semua. Nah, kalau ini dihadirkan dalam kehidupan keluarga kita, tentu ini dihadirkan juga dalam semangat melalui kehidupan keluarga, keselarasan bersama dengan orang lain itu harus dihadirkan. Jadi keluarga itu sebetulnya adalah tempat pertama kehidupan dimulai. Kalau di tengah keluarga saudara-saudara kita sudah diajarkan untuk bisa menerima perbedaan dengan meresponnya melalui cinta kasih kepada orang yang berbeda, maka keluar pun demikian. Kalau di tengah-tengah kehidupan keluarga kita sudah kemudian belajar mengenai bagaimana menerima orang lain dalam kekurangannya dan memperlengkapinya, maka pasti keluar pun demikian. Kalau di tengah-tengah kehidupan keluarga kita sudah kemudian belajar tentang bagaimana menjaga perdamaian dengan orang lain,
maka pasti saudara-saudara di luar pun demikian. Jadi apa yang dihadirkan di tengah keluarga kita, itulah kemudian yang sedianya berimbas ke dalam kehidupan yang lebih besar, yang lebih luas. Karenanya saudara-saudara, mari kita tengok keluarga kita. Kan banyak perbedaannya saudara-saudara. Kita sebagai suami dengan istri kita misalnya. Saya dengan istri saya, banyak sekali perbedaannya saudara ya. Selera makannya berbeda. Kalau saya manusia antimo saudara ya. Darat, laut, udara saya makan. Apapun itu. Tapi kalau istri saya, orangnya pilih-pilih. Dia tidak kemudian memakan semua jenis makanan yang saya bisa masuk ke dalamnya. Karenanya perlu ada saling menghargai. Ada saat-saat di mana kemudian saya harus menikmati makanan yang saya suka tidak bersama dengan istri saya misalnya. Hal sebaliknya juga begitu. Harus ada kesediaan untuk berkorban, menerima perbedaan yang ada dalam diri orang lain dan meresponnya dengan perdamaian. Orang tua dengan anak-anak juga begitu, saudara-saudara. Orang tua tidak boleh menjadikan anak-anak itu sebagai korban dari obsesinya. Kan ada orang tua seperti itu. Dulu gagal jadi dokter dia, daftar tidak berhasil. Anaknya luar biasa saudara, dari kecil dicekoki sedemikian rupa untuk bersedia mau jadi dokter. Dia dulu gagal saudara jadi polisi, jadi tentara. Dari kecil anak ini buat cepak kepalanya. Diajari baris berbaris saudara-saudara. Dicekoki hal-hal yang sifatnya militeristik. Padahal anak punya ruang cita-cita sendiri. Anak-anak juga begitu. Nggak boleh saudara memandang orang tua itu sebagai pribadi-pribadi yang kolot. Seringkali orang tua kemudian berkerinduan memberikan nasihat berdasarkan pengalaman hidupnya. Anak-anak ini cepat aja membantah saudara. Belum selesai bicara orang tua, anak-anak sudah kemudian mengatakan, itu kan zaman dulu. Mama, papa itu kan hidup bukan zaman sekarang, zaman dulu, sekarang udah gak berlaku itu. Padahal banyak nilai hidup yang kalau kemudian kita bisa hargai, berguna juga, sekalipun berbeda konteks. Karenanya mari saudara-saudara dalam kehidupan keluarga kita semakin sempurna. Artinya memperjuangkan keselarasan, harmoni itu terus menerus satu dengan yang lain. Hiduplah dengan damai, lewat kesediaan kita menerima dan saling memperlengkapi. Dan pada akhirnya kita selalu rindu memandang orang lain sebagai bagian diri kita, sebagai keluarga kita, yang harus selalu kita cium, yang harus selalu kita peluk, yang harus selalu kita pandang sebagai pribadi yang harus terus-menerus kita kasihi. Tuhan memberkati. Semoga lewat keluarga kita, lewat rumah tangga kita, maka hadirlah pribadi-pribadi yang bisa menghargai dan mencintai sesama di dalam perbedaan. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami bersyukur untuk kesaksian firman Tuhan saat ini. Berkatilah kami sehingga rumah tangga kami dapat menjadi tempat di mana perjumpaan dalam perbedaan itu boleh dipandang sebagai sesuatu yang indah. Lewat semangat saling menerima, saling berdamai, saling mencintai, maka kami boleh hidup berdampingan dengan mesra. Terpuji namamu ya Bapa. Inilah doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami memperalaskannya. Amin.
bangsa.